so di setiap pekan keempat. Biar Allah kasih panjang umur, kesehatan, rezekinya Allah ganti dengan yang lebih baik, lebih banyak. Segala hajat dan niatnya senantiasa Allah ijabah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita bersalat mari apa ya? Niatkan untuk kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu tanfariju qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa barik alaihi. Para hadirin sekalian, alhamdulillah pada hari ini atau malam hari ini kajian kita tentang tafsir ya. Alhamdulillah guru kita Bapak Haji Idris Abdul Rahman bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pada hujannya kering-kering sedikit ya. Bagaimana untuk dari hujan. Para bapak sekalian, sama-sama kita simak pelajaran kita pada kali ini kepada guru kita oleh dalam sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamali ihsanih wa huwa dzul jalali wal ikram. Wa nas'aluhul hidayah wa taufiq lil inqiyadi li dinihil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bil khusus guru kita Akhi Al-Fadil Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para hadirin, ma'asyiral muslimin, yang mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, sekarang ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, atau orang kita nyebutnya bulan apa, Pak? Bulan Mulud, bulan Mulid. Ya. Berarti kalau hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Berarti minggu depan Maulid udah ya. Berarti udah siap-siap Pak dah. Ya, cariin tuh nampan ada di mana. Cariin nampan, ya, kebintal di mana. Sama kandang ayam lihat dah. Yang udah rada gede yang dipotong, jangan yang masih pitik, Pak. Kalau ayamnya masih kecil ya berarti telurnya dah. Ya. Biasa kan begitu ya. Yang penting kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Jadi bapak-bapak, para hadirin sekalian, kita berada di minggu pertama bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal ini ada satu sejarah ya, bagi kita umat Islam, bahkan tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh manusia, bahkan tidak hanya bagi seluruh manusia, semua alam semesta ya, di mana pada tanggal 12 Rabiul Awal
kita biasa peringati dengan dilahirkannya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, hadirin sekalian, Rasulullah itu kelahirannya sama dengan waktu kematiannya, ya. Jadi lahirnya beliau sama dengan wafatnya beliau, ya. Lahirnya 12 Rabiul Awal, wafatnya juga 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ya. Jadi hadirin sekalian, berarti itu bisa jadi ibrah tuh, ya. Berarti kalau kita nanti ketemu tanggal dan bulan lahir kita, kudu siap-siap Pak. Takut kan seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi jangan girang dulu. Biasanya ulang tahun kan girang, ya. Yang bapak-bapak biasanya anaknya tuh dibeliin kue tuh, ya. Itu jangan girang dulu, takut-takut seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi hadirin sekalian, ya, tetap doa kita itu minta panjang umur untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin sekalian, banyak hikmah yang bisa kita ambil di setiap kita memasuki bulan Rabiul Awal. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, saya di WA sama Kiai Nung, ya, suruh bahas ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu, ya. Saya cari-cari kitab, ternyata ada kitab Minhajul Muslim, ya, itu karangan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ini merupakan ulama yang mengajar di Masjid Nabawi, ya. Jadi hadirin sekalian, dalam kitab ini dijelaskan bagaimana, ya, di sini dijudulin Al-Adab ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadirin sekalian, ternyata masih relevan. Biasanya kan kita berakhlak terhadap orang yang masih hidup. Bagaimana tata krama kita ketika kita bergaul, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Sesama kitanya itu dalam keadaan hidup dengan orang hidup, ya. Tapi tidak juga demikian hadirin sekalian. Dalam Islam ternyata kita itu masih bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang yang meskipun sudah meninggal, ya. Jadi tidak hanya ya bahasa kitanya silaturahmi kita ketika kita masih hidup. Dengan orang yang sudah meninggal pun kita masih bisa bersilaturahmi. Sebagai contoh hadirin sekalian, ketika kita mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal, ketika kita doain guru kita yang udah ada di alam barzah, sahabat-sahabat kita yang sudah meninggal, itu pada hakikatnya kita berkomunikasi dengan mereka, ya. Kita masih menjaga hubungan dengan mereka yang sudah ada di alam barzah, ya. Bahkan hadirin sekalian, dalam hadis Nabi disampaikan bahwa orang-orang yang ada di alam barzah, khususnya orang tua kita, itu mereka berbahagia ketika mendengar malaikat mengabarkan kepada mereka bagaimana amalan-amalan baik kita diceritakan kepada mereka, ya. Wa yazdadu farhahum wa yazdadu farhuhum, ya, bihasanatihim, bertambah kebahagiaan mereka yang ada di alam barzah
dengan kebaikan-kebaikan anak cucunya yang masih hidup di dunia. Makanya dalam hadis itu kata Nabi, wala tu'dhu mautakum, jangan kau sakiti orang-orang yang sudah meninggal di antara kamu, orang-orang tua kamu. Artinya apa? Kalau kita berbuat keburukan, kita malas beribadah, kita nggak mau beramal soleh, itu sama dengan menyakiti mereka. Ya, makanya hadirin sekalian, komunikasi kita dengan mereka bisa kita tetap jalin, kita jaga dengan cara berbuat baik diperbanyak, ibadah tambah getol. Ya, jadi hadirin sekalian, itu cara kita berkomunikasi dengan orang yang sudah berada di alam barzakh. Bahkan hadirin sekalian, kalau dengan Rasulullah beda lagi. Dalam hadis banyak diceritain. Kiai Nung itu kalau membimbing jamaah di Madinah, membimbing jamaah umroh di Madinah, ketika ziarah ke makam Nabi, beliau menyampaikan, ketika kita membaca sholawat dan salam kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi, langsung dibales, Pak, salam kita kayak kita namu, Pak, assalamualaikum, kita ketok. Kalau ada orang dalam rumah pasti jawab ya, waalaikumsalam. Jadi ketika kita ziarah kepada Rasulullah, atau ketika di sini kita baca sholawat dan salam kepada Rasulullah, malaikat langsung menyampaikan, ya, dan langsung dijawab oleh Rasulullah salam kita itu. Makanya hadirin sekalian, ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling dekat dengan engkau di akhirat nanti? Apa kata Nabi? Aksaruhum alayya sholatan. Yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah umatku yang paling banyak membaca sholawat dan salam kepadaku ketika mereka masih hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi hadirin sekalian, itu komunikasi kita dengan orang yang sudah meninggal, ya. Terlebih hadirin sekalian dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena kenapa? Rasulullah itu beda dengan manusia biasa. Bahkan tidak hanya beda dengan manusia biasa, dibandingkan dengan para nabi dan rasul pun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang lebih mulia, paling mulia di antara mereka. Jadi begini hadirin sekalian, dibandingkan dengan para nabi dan rasul, yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dibandingkan dengan malaikat sekalipun, di antara malaikat yang paling mulia malaikat apa? Jibril alaihi salam. Sekalipun dibandingkan dengan malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad masih ada di atasnya, lebih mulia lagi, ya. Padahal malaikat nggak diberikan nafsu oleh Allah. Kalau kita manusia termasuk Rasulullah masih diberikan nafsu. Tapi hadirin sekalian, kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah dibandingkan dengan malaikat Jibril sekalipun masih lebih mulia baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin sekalian, di sini dijelaskan bagaimana tata krama kita terhadap Rasulullah, ya, bagaimana adab kita terhadap baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Annallaha ta'ala qad aujaba lahul adab sallallahu alaihi wasallam ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Wa dzalika bi sharihi kalamihi azza wa jalla idz qala ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita orang mukmin dan mukminah, ya, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahul adab, memiliki adab,
terhadap siapa? Terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi dengan perintah Allah yang jelas dalam firman-Nya. Di antaranya ya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh ngeduluin dalam berbagai hal. Ini salah satu adab ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain di sini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ngeluarin suara aja hadirin sekalian, para sahabat nggak boleh suaranya lebih kenceng dibandingkan dengan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab itu Pak, itu kalau ngomong suaranya kenceng, ya. Kayak orang kita itu kalau ngomong di gilingan padi dulu Pak. Ya, kalau ngomong di gilingan padi itu pelan apa kenceng Pak? Udah kenceng, ngunjukin pakai tangan juga. Iya. Berapa? 5 gantang. Padahal udah teriak tapi ngunjukin jarinya juga. Itu orang Arab Pak, kalau ngomong kenceng Pak. Ya orang kita ada yang kenceng ya kalau ngobrol itu suaranya. Orang Arab lebih kenceng lagi. Ya. Makanya hadirin sekalian, kalau di Indonesia biasa jarang dengar suara orang kenceng, ya kalau nggak biasa, di Arab dengar orang Arab ngomong udah kayak ngomel Pak, kenceng. Nah itu para sahabat nggak boleh, Allah tegur tuh, nggak boleh mengeluarkan suara lebih kenceng dibandingkan dengan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah engkau mengeraskan suara kajahri ba'dikum li ba'din, seperti engkau ngobrol dengan sahabat-sahabat engkau. Ya, ini Allah tegur ketika itu sahabat untuk tidak mengeluarkan suara yang kencang sebagaimana ketika mereka ngobrol di antara para sahabat ya. Bahkan Allah mengingatkan, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Kalau engkau tetap melakukan itu ya, maka akan menghapus amal engkau sedangkan engkau tidak menyadarinya. Bisa menghilangkan pahala ya. Jadi hadirin sekalian, ini apa ya? Satu arahan yang enggak main-main ya. Ngencengin suara di depan Nabi aja itu bisa menghilangkan pahala. Coba. Ini saking harus beradabnya, berakhlaknya, etika yang bagus di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti hadirin sekalian di terakhir ada. Kalau dengan kita konteksnya sekarang bagaimana gitu ya? Itu kan konteksnya langsung dengan para sahabat ketika itu. Ya. Banyak nih ayat-ayat di sini ya. Ini kalau saya bacain semua satu judul aja bisa sampai jam 10 malam. Baksonya keburu adem. Terus terang Pak, saya datang ke sini karena dikasih tahu ada bakso, makanya dari rumah saya udah ngancem banget ini. Nggak tahu keduman apa kagak nih. Jamaahnya banyak banget ini. Ya baksonya nggak dapat juga kuah-kuahnya tuh. Itu yang pertama hadirin sekalian ya. Bagaimana Allah mengingatkan para sahabat ketika itu dari suara aja nggak boleh. Dari suara aja. Bahkan hadirin sekalian ada cerita begini. Nabi sedang mengumpulkan para sahabatnya seperti ini. Ya, ketika itu
Tahu-tahu ada sahabat yang lewat, dengar Nabi lagi ngomong, berhenti langsung ikut duduk. Ya, padahal itu sahabat mau kemana gitu ya. Dengar suara Rasulullah langsung duduk. Itu salah satu adab yang dimiliki oleh para sahabat ketika itu. Ya. Kalau kita Pak lagi lewat ya, ada pengajian baru temenanan. Apalagi musim kondangan, udah jamaah udah berkurangnya banyak gitu. Ya. Kadang-kadang kita sholat Jumat aja, sholat Jumat ya, itu yang dilewat di jalanan banyak apa dikit Pak? Ngorawiri pakai motor, pakai mobil. Itu kalau kita berhentiin Pak, kita tanya atu-atu, agamanya apa? Kira-kira Islam apa bukan? Ya. Jadi hadirin sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam Al-Quran, Annallaha ta'ala qad farrada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mewajibkan orang-orang mukmin untuk mentaati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini konteksnya langsung nyambung sama kita dah. Ya. Mentaati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Allah menyuruh dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Dalam ayat lain, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ingatlah, hati-hatilah, waspadalah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? An tusibahum fitnah, bisa-bisa mereka akan terkena fitnah, terkena cobaan. Bahkan tidak hanya cobaan, ketika tidak kita menghiraukan apa yang diajarkan oleh Nabi. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpahkan kepada mereka azab yang pedih. Nauzubillahi min. Pak, kalau kita tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengingatkan bisa kena fitnah, cobaan, kesulitan, kesusahan. Sekarang nih, banyakan orang senang apa susah nih? Cari duit gampang apa susah? Sembako murah apa mahal? Ya. Kemarin lihat TV kita Pak, ya, sangat memprihatinkan. Ibu-ibu yang untuk memenuhi kebutuhan makan anaknya di rumah ngambil telur Pak, ya, ngambil telur. Ya Allah. Ya. Jadi hadirin sekalian, kita harus muhasabah, introspeksi gitu ya. Bisa jadi karena kita banyak ya menyalahi apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayaknya hadirin sekalian yang bagus taubat masal gitu ya. Jadi bukan tablik akbar gitu. Taubat akbar. Ya. Biar apa? Kita sebagai umat, sebagai bangsa ya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu." Apa yang Allah turunkan kepada Rasul, fakhuduhu, ambil. Ya. Wa manhakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi jauhin. Jadi apa yang disuruh sama Nabi kita suruh ngerjain. Apa yang dilarang oleh Nabi kita suruh ninggalin. Ngerjain apa yang disuruh, ninggalin apa yang dilarang. Jangan kebalikannya Pak. Yang dilarang dikerjain, yang disuruh ditinggalin. Ya. Jadi jangan kebalikannya.
Ya, seharusnya kita ngerjain yang disuruh, ninggalin yang dilarang. Ya. Kadang-kadang kan kalau manusia pengen yang terbalik-balik gitu ya. Yang disuruh dikerjain, yang kagak disuruh dikerjain, yang disuruh ditinggalin. Ya. Ibadah kagak mau, maksiat doyan. Gen kotak aja depan kita ya. Pura-pura kagak ngeh. Sekalinya berhenti, di kantong kita ada gocengan, ada cebanan, ada gocapan, ada 2.000-an yang dimasukin yang mana, Pak? Kira di sini yang gocapan kalau di sini, Pak. 2.000-an. Udah gitu yang udah lecek banget. Jadi hadirin sekalian, jadi begini, kalau yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita boleh mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita, Pak. Mengerjakannya, mengamalkannya sesuai dengan kemampuan. Puasa, Pak. Puasa wajib apa sunnah kalau Ramadan? Wajib. Kalau sakit, boleh kagak buka, Pak? Boleh. Sholat, Pak, yang 5 waktu. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kalau nggak kemana-mana, kita wajib ngerjain sehari semalam 5 waktu. Tapi ketika kita musafir, Pak, ya, itu digabung sholat. Disebut dengan apa? Di jama. Ya, digabung. Jadi Johor nggak sholat, sholatnya nanti digabung di asar. Maghrib nggak sholat, sholatnya di isya digabung, jama takhir. Ya. Jadi ketika bicara tentang kewajiban, ya, itu banyak keringanan. Tapi ketika larangan, itu mutlak, Pak. Ya, nggak ada tawar menawar. Jadi nggak boleh begini. Homer haram. Kalau kagak minum puyeng. Boleh kagak dikit? Kagak boleh. Jadi jangan dikit mah boleh kali. Ya. Terus apa lagi? Berjudi haram. Head hobi tad. Gimana ya kalau kagak main judi puyeng pala. Nggak boleh, tetap. Ya, mau iseng-iseng, mau sedikit yang namanya judi, tetap hukumnya haram. Ya. Jadi mutlak, ketika larangan tinggalin. Tapi ketika perintah ternyata hadirin sekalian, ya boleh kita melakukannya ya sesuai dengan kemampuan. Jadi nggak boleh dipaksain. Kalau yang haram paksa tinggalin, gitu ya. Jadi hadirin sekalian, harus kita patuh mengikuti taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Wajib hukumnya taat dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Itu ayat lain. Katakan wahai Muhammad, jika engkau tuhibbunallah, ya, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai engkau dan memberikan ampunan terhadap dosa-dosa engkau. Ya. Yang ketiga, annallaha azza wa jalla qad hakamahu faja'alahu imaman wa hakiman. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Nabi itu sebagai imam, pimpinan, dan hakim bagi kita umat Islam. Jadi kita umatnya menjadikan Rasul itu juga sebagai pimpinan, imam, wa hakim. Imaman wa hakiman. Menjadi imam, pemimpin, dan juga hakim. Beda. Imam itu pimpinan, hakim itu yang menentukan. Artinya apa? Panutan mutlak yang harus kita jadikan panutan mutlak kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ayatnya salah satunya nih.
Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaklah engkau berhukum di antara engkau dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Berhukum, mengikuti hukum apa yang ada dalam Al-Quran. Dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ini perintah Allah kepada Rasulnya, supaya patokannya Al-Quran dan jangan mengikuti keinginan umat ketika itu. Ayat lain, fala wa rabbika, maka tidak sekali-kali demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai engkau jadikan hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka selisihkan. Jadi hadirin sekalian, tidak beriman sampai kita jadikan Rasulullah itu sebagai penentu, sebagai patokan. Apa yang Nabi ajarkan, itulah yang harus kita jadiin patokan. Apa yang Nabi putuskan, itulah yang harus kita ikuti. Jangan ngikutin kepengen kita, jangan ikutin hawa nafsu kita. Dan juga menerimanya kita harus plong, ya. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Menerima hukum yang ditentukan oleh Nabi, menerima ajaran yang ditentukan oleh Nabi, menerimanya harus ikhlas, harus plong. Apa bahasa kitanya? Ya anulah, ya plong gitu ya, nerimanya. Kayak kita dibagi duit, Pak, seneng enggak? Ya, misalnya nih hadir nih, tahu-tahu Kiai Nung karena dapat rezeki, Bapak pulang dikasih seorang 1 juta, Pak. Hati resep kagak? Nah, kita menerima ajaran Nabi itu harus kayak begitu, Pak. Ya, hati kita harus seneng, bahagia, plong, nggak ada ganjelan. Berat banget ah. Nah, itu masih gerutu tuh. Ribet banget ah Nabi ajarannya, itu masih gerutu tuh. Ya, seharusnya kita bahagia, senang ketika menerima, ketika mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi ya. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, terhadap apa yang engkau putuskan dan menerima sepenuhnya, menerima sepenuhnya. Ya. Masih banyak banget ini, bagaimana ini udah azan. Ya. Nggak bisa panjang. Sampai jam 10 kuat, Pak? Saya yang kagak kuat, Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Kita percepat aja. Annallahu ta'ala qad farrada mahabbatahu ala lisanihi. Lewat hadis Nabi juga Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, demi jiwaku yang ada di tangannya, demi Allah bahasa kitanya, tidak beriman kalian sampai aku dijadikan orang yang paling dicintai dibandingkan dengan anaknya atau orang tuanya atau manusia yang lainnya. Jadi kita harus menjadikan Nabi itu paling dicintai oleh kita dibandingkan dengan yang lainnya. Dibandingkan sekalipun dengan cinta kita kepada anak kita, dengan sayang kita kepada orang tua kita, dengan sayang kita kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi Nabi itu harus yang paling kita cintai. Ya, bisa nggak, Pak? Ini harus diperjuangkan. Ya. Dalam ayat lain ada itu. Ya. Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, katakan wahai Muhammad, kalau bapak-bapak engkau, anak-anak engkau, saudara-saudara engkau, wa azwajukum wa ashiratukum, istri-istri engkau, keluarga engkau, wa amwalun iftarabtumuha, harta yang engkau usahakan,
wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dagangan yang engkau takut rugi, wa masakinun tardawnaha, rumah yang engkau banggakan, habba ilaikum minallah wa rasulih, itu lebih engkau cintai, lebih engkau sayangi dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilihi, dan dibandingkan dengan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, tunggu sampai Allah datangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi cinta kita itu kepada Allah dan Rasulnya harus di atas cinta kita terhadap yang lainnya. Ya. Kemudian bagaimana lagi adab kita terhadap Rasulullah? Yang kelima, mahtasahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalqi wal khuluq. Ya. Ternyata hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kelebihan dari segi fisik dan juga akhlak, ya. Bahkan kelebihan itu min kamalin nafsi wadzati, jiwanya juga sempurna, ya. Jadi apa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diberikan oleh Allah secara sempurna, ya. Makanya hadirin sekalian, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut engkau ya Rasulullah memiliki akhlak yang agung, ya. Bahkan dalam ayat yang lainnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya. Jadi hadirin sekalian, pada intinya apa yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita ikuti, harus jadikan panutan bagi kita, ya. Minimal hadirin sekalian di bulan Rabiul Awal ini kita harus tambah kuat kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana cara yang paling sederhana? Dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu aja dulu deh, ya, yang paling ringan, yang paling bisa kita jangkau, ya, dengan memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita giat hadir ke majelis-majelis seperti ini, itu juga mudah-mudahan akan menambah ketaatan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan, meskipun dengan waktu yang terbatas dan juga dengan materi yang dipersingkat sesingkat mungkin. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua, minimal memberikan pengetahuan tambahan bagaimana adab kita, bagaimana etika kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada hari akhirat nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bahkan mudah-mudahan kita semua ya bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab lah? Ada yang bertanya? Ya. Biar anaknya ada anak murid ini sekolahan, kita lihat nih ibu guru bapak-bapak lain biar mak lancar ini. Amin. Ya, saya minta itu aja dah. Ya, betul. Ya. Nah, saya kan misalnya saya kan hampir 1 tahun di sini. Terus sepi aja nih sekolahan, cuma ibu doang bapak. Nah, mana tuh anak murid? Saya minta doain dah tuh.
Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah kita semua, Al-Fatihah, surah Al-Fatihah itu tergantung niat kita. Mudah-mudahan dengan barakat suratul Fatihah, apa yang menjadi cita-cita kita semua, menjadi cita-cita dari Wafiz ini, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lil karim terkarim Allahumma shalli sallim barik ala kulli sahabati wa qarabati Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li qarabatina wa li jiranina wa li ashabina wa li asatidatina wa li talamidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tada' lana fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa afaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitah wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.